Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ina Alfia Rahmawati, STMPD, Guru Kimia SMA Negeri 2 Tenggarong. Saya akan memberikan video pembelajaran tentang electroplating yang merupakan pembahasan dari materi kelas 12 IPA. Apa sih produk dari electroplating tersebut? Kita lihat. Pertama adalah persepsinya untuk kalian, yaitu supaya lebih semangat, kalian bisa menghasilkan monel-monel dari logam, yaitu pelapisan dengan nikel. Kemudian ini ada knalpot sepeda motor, kemudian ini ada besi dilapis tembaga, ada kuningan besi dilapis kuningan, itu semuanya. Nah, hal ini kenapa Ibu memberikan persepsi ini? Supaya kalian, tujuan pembelajaran kalian dalam kompetensi dasar mengamati reaksi redoks dalam sel elektrolisis dan menerapkan hukum Faraday, yaitu tujuannya adalah menuliskan reaksi elektrolisis pada penyepuhan dan pemurnian suatu logam. Kemudian menerapkan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjut ke konsep dari electroplating tersebut, Ibu akan memutarkan video pembelajaran dari praktikum elektrolisis supaya kalian bisa memahaminya. Pertama, kita siapkan 4 buah baterai di rangkai seri, kabel, tembaga, paku. Nah, ini larutan tembaga sulfat, amplas paku ya. Amplas dulu. Nah, ditimbang ya. Timbang awal, masukkan larutan tembaga sulfatnya, tambahkan paku pada kutub negatif, siapkan baterai dalam posisi seri ya, tembaga pada kutub positif. Nah, tempelkan. Nah, celupkan dalam larutan tersebut selama 5 menit. Nah, timbang paku lagi nanti setelah itu ya, 5 menit kita angkat. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, paku sebelum dan sesudah percobaan berat paku bertambah. Nah, tembaga mengalami oksidasi mengeluarkan warna kuning masuk ke dalam paku. Nah, ini penyepuhan. Oke, terima kasih ya. Kemudian kita lanjut ke konsep selanjutnya, bagaimana konsep dari electroplating tersebut ya. Konsep electroplating adalah proses pelapisan logam. Nah, tadi ada kan logam paku dengan bantuan arus listrik dan senyawa kimia. Dengan bantuan arus listrik tadi ada baterai kan di video pembelajaran, dan senyawa kimia tadi ada larutan tembaga sulfat. Tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan sifat teknis mekanis, melindungi logam dari korosi, memperindah tampilan atau dekoratif ya. Lanjut. Pada electroplating penerapan dari elektrolisis, yaitu logam dilapis dijadikan katoda atau negatif. Tadi kan yang paku tadi ke katoda ke baterainya itu, sedangkan logam penyetuhnya sebagai anoda atau positif yang pentolannya baterai tadi itu. Kemudian kedua elektroda dicelupkan larutan pada garam tadi tembaga sulfat yang warna biru ya. Pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda larut terus menerus ya. Nah, hukum Faraday digunakan adalah ini untuk konsep electroplating. G sama dengan I arus kali waktu kali massa ekuivalen. Arusnya dari mana? Dari sumber baterai tadi yang ada kan video praktikum tadi. Waktunya dari mana? Timer detik selama berapa celup itu timernya. Massa ekuivalennya adalah massa ekuivalen dari logam pelapisnya ya. Kalau dia tembaga berarti tembaga 63,5. Kalau kalian mau menyepuh emas, nah ambil tabel periodik yang 79 di tabel itu, massa atomnya. Kemudian bilangan oksidasi 3 dari mana? Emas mempunyai bilangan oksidasi 3 plus itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara membuat larutan elektrolitnya? Nah, ini pertama kita masukkan tembaga sulfat, kita masukkan air, kemudian diaduk-aduk, aduk sampai rata tembaga sulfatnya, kemudian masukkan asam sulfat. Nah, seperti ini ya. Akhirnya larutan tembaga sulfat yang diberikannya seperti ini.
Nah, bagaimana caranya tadi Cu2+, anionnya sulfat 2-. Ini gambarnya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Tembaga 2+ mengalami reaksi oksidasi, melepas 2 elektron ya. Seperti ini. Oke. Kemudian ilustrasi di anoda. Nah, ini anoda 2+. Seperti ini. Nah, ini ya. Cu-nya menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Ini reaksinya. Tadi tujuannya bisa menuliskan ilustrasi Cu-nya melepas ion Cu dan melepas elektron 2. Ya. Mengalami reaksi ditangkap oleh katoda atau besi. Besi mengalami reaksi reduksi ini. Cu2+ ditangkap tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Lama-lama besinya warna merah seperti ini. Nah, oke. Kemudian, nah hasil pelapisannya besi dengan tembaga seperti ini. Lama-lama tembaganya akan habis karena dia mengalami oksidasi larut terus-menerus. Ini mengalami oksidasi nempel di besi. Seperti ini. Paham ya, Nak ya? Nah, coba Ibu akan memberikan soal. Soal interaktif. Coba. Nah, dalam proses elektroplating, penyebab anoda tembaga larut terus-menerus adalah, nah, yang mana? Anoda tembaga dapat menghantarkan listrik. Salah. Oke. Betul, tapi konteksnya salah di sini. Pertanyaannya kan, kenapa anoda tembaga larut terus-menerus? Anoda mengalami reaksi apa? Reduksi ke oksidasi. Kita lihat reaksi oksidasi. Oke, betul ya, Nak ya. Jadi tembaga tadi mengalami reaksi oksidasi. Oke, lanjut. Nah, nomor 2. Pada pelapisan besi oleh tembaga, penulisan reaksi yang benar pada katoda yang mana? Pada katoda reaksi apa? Reaksi reduksi ke oksidasi. Kalau reaksi reduksi, tadi oksidasi kan yang tembaga. Betul, yang ini, yang reduksi. Reduksi ada 3 pilihan, A atau D atau E. Kita lihat yang A, Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Yang B, Cu-nya nggak ada ionnya. Nah, kita lihat contohnya yang A. Nah, betul ya. Karena di situ coba perhatikan ada ionnya. Cu2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Cu yang tadi berwarna merah. Oke. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan lebih semangat kalian dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di hukum pada ini.